wawancara dalam rangka wawancara terbuka untuk pasangan calon ketua BEM Sekolah Tinggi Teknik Mati periode 2022-2023. Dan di sini telah hadir di depan kita ada dua kandidat ketua. Yang pertama adalah Mas Taufik, yang kedua adalah Mbak Tias. Ya. Baik, supaya untuk memperkenalkan lebih jauh tentang siapa Anda, silakan dengan memperkenalkan diri. Silakan, Mas Taufik dulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Teknik Elektro semester 4. Mbak Tiara. Saya Stanias. Agak keras sedikit. Nama saya Stanias dari Informatika semester 4 Sekolah Tinggi Teknik Mati. Ini semester 4 sama-sama. Jadi dari level yang sama ya, dari prodi Teknik Elektro dan Informatika. Baik, hari ini adalah spesial dan ini pertama kali diadakan pertemuan perdana. Tentunya di sini dengan teman-teman yang gabung di link Zoom meeting, silakan Anda bisa berkomentar atau mungkin nanti akan ada poin diskusi ya. Kemudian kita ada session juga semacam adu pendapat ya. Dan sementara untuk session ke depan 30 menit bersama saya untuk wawancara. Nah, Mbak Tias, Anda termasuk luar biasa karena termasuk cewek yang mau mendaftarkan diri. Dari ratusan mahasiswa di sini Anda begitu berani, gentle untuk mendaftarkan diri. Apa motivasi Anda menjadi ketua BEM? Maksudnya ya nanti BEM lebih aktif ke depannya, nggak mati suri kayak kemarin. Berarti menurut pendapat Anda kemarin mati suri ya? Iya, sangat-sangat bagus. Seperti itu. Mungkin ke depannya akan dibuat lebih aktif lagi dengan berbagai kegiatan di dalam maupun di luar kampus. Oke. Begitu. Bagaimana dengan yang gentleman Mas Taufik, setahu saya anak-anak elektro itu begitu mungkin saya pikir nggak begitu interest dengan pencalonan itu. Tapi Anda memberanikan diri. Apa sih modal panjenengan untuk maju di sini? Biar teman-teman tahu ya. Untuk menggantikan dia itu tadi kata Mbak Tias mati suri dan ingin lebih gimana ya Pak? Lebih memperbaiki dari yang kemarin. Oke. Nah, ada kata-kata dua-duanya kompak mati suri. Janjian atau bagaimana ya? Ya. Kita akan sehat ya. Oh iya. Baik, tapi di sini kan Anda rival kan berdua. Ini Iya. Anda rival ya. Masing-masing punya calon ya? Punya. Punya calonnya. Calonnya siapa Mbak Tias yang wakilnya? Calon saya dari Informatika juga semester 2 namanya Tiara. Tiara, cewek juga berarti? Iya. Oke. Kalau Mas Taufik siapa untuk wakilnya? Wakil saya juga dari Teknik Elektro semester 2 yang dinamakan Renaldi Ilham. Nanti dua-duanya saya tampilkan di sini foto-foto. Iya. Ya. Baik, sudah kampanye sampai saat ini? Sudah lewat Instagramnya. Oke, udah kampanye dua-duanya ya. Kemudian kemarin nih, kemarin kan sudah pencoblosan ya. Iya. Dan Anda ternyata imbang ya. Iya, Imbang. saya imbang. Luar biasa ini guys. Ya, jadi mereka sudah pemilihan kemarin ya dan hasil suaranya ternyata imbang. Iya. Ya, makanya untuk yang kedua sebelum pemilihan kita adakan pertemuan seperti ini biar nanti mungkin apa sih visi misi Anda seperti itu. Dan di sini saya langsung aja karena waktu kita terbatas. Dari siapa dulu nih? Mas Taufik. Mas Taufik mengatakan tadi mati suri. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda punya visi dan misi-misi untuk visi Anda untuk BEM ke depan. Kalau visi saya untuk mewujudkan mahasiswa menjadi milenial yang aktif. Jadi yang aktif untuk mahasiswa sekarang itu gimana sih? Dan kreatif itu bisa menentukan atau membuat yang baru, menemukan hal yang baru dan bertanggung jawab ya tentu harus bertanggung jawab jika menjadi apa
mampu mengembangkan kampus dalam dan masyarakat Indonesia. Jika kita harus di masyarakat dan di dalam lingkungan kampus juga. Mungkin untuk wujud konkret ya, dari sekian mungkin beberapa kegiatan BEM yang rutinitas, apa yang akan Anda lakukan sebagai poin penting di dalam visi misi Anda dalam program ke depan 1 tahun? Mungkin apa yang Anda gagas ingin mengadakan kegiatan apa di Tepati yang akan dipromotor oleh BEM? Kalau kedepannya sih masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Baru kali ini ya. Masih dirahasiakan atau memang belum Anda siapkan? Sudah disiapkan, Pak. Sudah disiapkan. Pengen rahasia. Yang penting itu kedepannya gimana gitu, Pak. Dilihat saja. Oh gitu. Masih dirahasiakan. Oke. Ya. Jadi ini oke lah, kita tidak apa-apa kalau kita terima lah, kita terima. Tapi paling tidak apapun itu tentunya kan nanti harus konsolidasi dengan kami dari Dewan Kemahasiswaan ya, agar kegiatan kita itu simultan gitu loh ya, antara BEM dan kemahasiswaan gitu. Oke. Kemudian Mbak Tias, gimana? Untuk visi misi ya Pak, ini menjadikan BEM ini sebagai aktivitas, menjadikan BEM sebagai sarana kreativitas dan inspirasi aspirasi mahasiswa. Contoh nanti mahasiswa akan menciptakan produk-produk apa, itu kan termasuk suatu kreativitas ya Pak. Terus habis itu nanti membuat seperti kayak buzzer atau apa, nanti bisa dibantu lewat BEM seperti itu. Nah kalau untuk misinya nanti salah satunya akan mengaktifkan UKM. Ya walaupun saya sendiri belum aktif di UKM, tapi mulai tahun ini kalau nanti seumpama saya emang jadi, saya akan mencoba untuk mengaktifkan UKM yang ada di STTK. Oke. Kata kuncinya inspirasi ya. Baguslah inspirasi. Dan gagasan utama panjenengan yang mungkin menjadi gagasan utama dari program 1 tahun ke depan, apa yang mungkin akan membuat ya genderang BEM itu semakin nampak di mata internal maupun di eksternal STT? Salah satunya mungkin mau membuat seperti sosial atau apa yang kegiatan di luar, agar masyarakat luar juga bisa mengikuti seperti itu. Bakti sosial. Salah satunya mungkin nanti kalau memang ada. Iya. Jadi kata inspirasi ya, dan juga tadi aspirasi ya. Aspirasi berarti Anda sudah menyediakan semacam instrumen untuk bagaimana membuat aspirasi mahasiswa, baik itu ada 3 prodi kita ya, manajemen, informatika dan elektro, untuk dia bisa menyampaikan argumennya untuk Anda laksanakan. Ya, sementara Mas Topik tadi meskipun dirahasiakan tapi ada kata-kata yang namanya inovasi dan kreasi. Tentunya ada hal-hal baru yang perlu nanti jenengan buat atau ciptakan. Tapi tentunya untuk kegiatan-kegiatan rutin ya, ini siapa saja nanti yang terpilih itu Anda tentunya harus memiliki planning yang jelas ya, poin-poin yang jelas ya. Dan ini tentunya sinergi dengan kemahasiswaan. Apa sih kegiatan kita dari mulai PMB ya, PMB misalkan ya, seperti expo pameran gitu ya. Kemudian ada bentar lagi kita mau mengadakan tahun ajaran baru, pasti adanya OPK ya, orientasi pengenalan kampus. Kemudian juga UKM ya, UKM ini, dan kita tahu bahwa di bulan-bulan mendatang, tepatnya di bulan depan kita mulai akan mengirim atlet. Nah, atlet di sini kemarin kita sudah berikan form untuk atlet-atlet nama cabang olahraganya. Nah, cabur-cabur ini harapannya nanti akan panjenengan itu giatkan. Nah, di antara cabur tadi, panjenengan sudah melihatnya? Cabang olahraga apa saja? Sudah membaca. Kira-kira cabang olahraga mana yang sekiranya menurut panjenengan ini di sini punya kompeten di sini? Menurut Pak Topik apa? Kalau saya sendiri sih, saya juga ikut Pak. Iya, di apa? Cabang bulu tangkis. Sudah mengisi? Oke, cabang bulu tangkis ya. Bulu tangkis ya. Kemudian kalau Mbak Tias gimana? Ya, mungkin kan ada futsal juga ya Pak. Ya itu mungkin bisa menangis bisa. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Anda sudah mengikuti banyak kegiatan.
kegiatan-kegiatan dari kemahasiswaan yang ditangan kanankan kepada BEM, ya, seperti makrab dan lain sebagainya. Apa evaluasi Anda dari kegiatan-kegiatan itu dan apa yang perlu Anda lakukan sebagai bentuk inovasi dan tadi inspirasi untuk bisa menggagas lebih baik dari Mbak Tiara? Kalau menurut saya itu dari kesiapan anggota panitia. Untuk kegiatan apa dulu kegiatan? Contoh ya Pak. Ya. Untuk kegiatan makan itu kan panitianya juga lumayan banyak. Itu kemungkinan harus ada persiapan dari awal. Harusnya seperti itu. Yang kemarin itu menurut saya Kurang persiapan. Ya. Selain kurang persiapan apa lagi? Apa ya Pak? Mungkin itu saja. Yang saya rasakan itu. Persiapan. Ya. Ya kalau persiapan yang kurang berarti semuanya Iya. dari mana hampir menyeluruh berarti kekurangannya ya. Apa yang Anda akan lakukan untuk itu? Menegaskan panitia. Kemudian, oke, bicara tentang LDK, apa yang Anda pikirkan? LDK Pak? Iya. LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Iya. Iya. Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Menjadikan kita tuh sebagai pemimpin, bukan sebagai pemimpin Pak, sebagai apa ya? Latih jiwa kepemimpinan kita. Perlukah itu? Perlu, sangat perlu. Dan bagaimana keadaan sekarang? Keadaan di Ya, untuk tahun ini adakah LDK dan apa pendapat Anda yang harus melakukan untuk itu? Kan sampai sekarang belum ada kan? ya belum. Ya, karena mundur-mundur terus. Ya. Apa yang bisa katakan untuk BEM ke depan tentang LDK? Harus merencanakan dengan matang sih LDK-nya. Biar nanti mungkin mahasiswa baru setelah OPK bisa memaknai arti LDK yang sebenarnya. Mas Topik, kegiatan apa, evaluasinya apa, dan apa yang Anda lakukan? Kalau kekurangan sih manusiawi ya Pak, ya. Kalau mungkin ya itu persiapan tadi, terus ke pemimpinan yang kurang aktif itu Pak, jadi ingin membawa mahasiswa teman-teman ini ikut serta biar aktif semua Pak, biar lebih aktif itu Pak. Lebih aktif terus ada bilang lebih aktif. Konkret untuk kegiatan apa, evaluasinya kurang apa, dan apa yang Anda lakukan? Gimana ya Pak kalau Iya, gimana? Madep kamera sana dong. kalau kata-kata sih saya belum bisa Pak. Kalau mengucapkan mungkin bukti saja Pak. Oh gitu. Ya, jadi ya kita coba lihat aja nanti. Mungkin ciri khas elektro kali ya. Nggak usah katakan tapi perbuatannya. Oh gitu. Kita langsung ke prakteknya saja Pak. Oh, Langsung turun ke lapangan. Baik, nanti siapapun Anda yang terpilih saya hormati dan harapannya nanti setelah Anda terpilih nanti harus segera membentuk pengurusan dan setelah itu dari DPR ya, DPM kemahasiswaan akan menyerahkan kepada saya. Setelah Anda terjadi kepengurusan, kemudian kita akan membuat program kerja. Nanti di sana nggak ada rahasia, harus sampaikan, Ya. karena semua program harus tertulis. Ya, seperti itu. Nah, pesan terakhir dari saya, jadi siapapun Anda itu adalah sebagai contoh, figur teladan. Satu atau dua orang di depan saya ini, tetapi di belakangnya ratusan orang. Ya, Anda mewakili mahasiswa, profil mahasiswa STTP, berarti ucapan Anda A, berarti A untuk semua mahasiswa STTP. Dan Anda bicara B, maka B semua. Ketika Anda berani, maka itulah representasi keberanian mahasiswa STTP. Ketika Anda tidak berani, maka representasi dari semua mahasiswa ya seperti Anda. Nah, jadi aktiflah dan semuanya pasti berakhir. Ingat, semuanya pasti berakhir. Tetapi di saat ini Anda mulai maju ke depan dan Anda mengisi cerita itu sebelum Anda pada akhirnya juga akan berhenti, maka manfaatkan waktu yang ada itu untuk dan jelas akademik jangan sampai tertinggal, tetap oke. Dan baik, sekarang sesi berikutnya saya pengen Anda
berhadapan-hadapan. Kemudian nanti saya akan pindah di tempat yang lain. Kemudian pertanyaan saya dari sana dan Anda nanti silakan menjawab dari sini. Pakai kursi itu boleh, pakai kursi ini boleh. Pertanyaan pertama. Ketika Anda mendapatkan tugas misalkan keluar kampus untuk keperluan meeting di luar dengan kampus lain, atau mungkin ada hal-hal yang memang urgent perlu dilakukan ya atas nama BEM, entah itu mendapat surat undangan atau mendapat surat perintah dari STP, apa yang Anda lakukan di saat itu Anda terbentur jam kuliah? Silakan dari tim Tiara atau Tias ya. Kalau hal itu mungkin agak keras. Kalau hal itu pertemuan dengan organisasi mahasiswa lain, ya kan Pak tadi pertanyaannya. Sedangkan kita masih kuliah, ya kita izin kuliah terlebih dahulu untuk menghadiri acara tersebut beberapa saat. Atau opsi kedua, kita juga bisa meneruskan dulu perkuliahan. Nanti kita menyusul ke organisasi tersebut seperti itu. Jika masih ada waktu untuk menyusul. Oke, baik. Ini sepertinya kurang maju. Maju lagi. Kalian semua maju. Ya, yang di ujung sana agak maju lagi. Ya, sip. Oke. Berikutnya untuk dari Mas Topik. Untuk dari saya sendiri lebih itu menjurus ke urusan apa ya Pak ya? Kalau ada rapat keluar meninggalkan jam kuliah itu tergantung urusannya itu apa terlebih dahulu. Jika sangat penting lah mungkin bisa kita izin terlebih dahulu mungkin, atau tidak ya menyusul untuk menyelesaikan mata kuliah dulu. Iya, saya rasa pertanyaan saya tidak berkelit-kelit, pertanyaan jelas ya. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus tegas dalam memberi jawaban. Ya, tidak boleh dengan kata-kata sembelit. Ya, tidak boleh dengan kata-kata sembelit. Anda ingat, Anda tim. Di sini Anda berdua, bukan sendirian. Seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan kedua. Ketika Anda ingin melakukan sebuah kegiatan dan kegiatan itu membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar kampus dan juga tentunya dengan beberapa UKM yang ada, terdiri dari mungkin mahasiswa, dosen dan sebagainya, karena tidak mungkin BEM melaksanakan itu sendiri. Apa yang Anda lakukan dan strategi apa yang Anda lakukan untuk bisa mengemas mereka dalam sebuah kepanitiaan? Silakan. Dari mana tuh? Silakan, Mas Taufik jawab. Mungkin kita lebih ke persiapan terlebih dahulu Pak. Lebih mempersiapkan dalam hal tersebut kan, acara kan tidak mendadak kan Pak. Pasti ada notif atau terlebih dahulu itu loh Pak. Ya, mungkin membantu, silakan wakilnya. Jangan nggak diam aja. Lebih ke planningnya terlebih dahulu Pak. Untuk Oke, waktu habis, silakan di grup Tias. Silakan Mbak Tias Damat Tiara menjawab. Mungkin untuk persiapannya bisa lebih matang dari Mas Taufik juga saya tambahkan ya Pak ya. Kita bisa mengadakan meeting terlebih dahulu untuk koordinasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari kampus lain supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Ada tambahan lagi? Masih ada waktu?
Sudah. Baik, sekarang pertanyaan ketiga. Strategi apa yang Anda lakukan untuk LDK tahun depan? Yuk, waktunya terus berjalan. Silakan yang mau menjawab Mas Topik dulu. Monggo, silakan. Siapa dulu? Oke. Silakan. Mungkin untuk kedepannya sebelum acara makrab, jadi setelah OPK itu direncanakan LDK dulu baru makrab, karena untuk kegiatan setelah OPK itu Ya, untuk kegiatan setelah ospek atau OPK itu harusnya memang yang paling tepat itu LDK, karena seperti ini. Nanti kedepannya makrab juga akan dibentuk seperti tim dalam kelompok, dan mahasiswa sudah dibekali dengan kepemimpinan ditanam di dalam dirinya, seperti itu. Jadi tidak ada kata ragu untuk memutuskan sesuatu seperti itu. Entah nanti memutuskan sesuatu secara pribadi ataupun secara kelompok, mahasiswa akan berani untuk melakukan hal tersebut. Oke. Mas Topik CS, yuk. Yang ya seperti yang disampaikan Mbak Tias tadi, Pak. Untuk saya lebih setelah OPK lebih itu mementingkan LDK dulu baru bermakrab. Soalnya makrab juga itu tadi dibentuk tim untuk kelompok hingga membentuk kepemimpinan yang sangat bagus lah. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan saya tak berikan ke kedua wakilnya. Kedua wakil yang menjawab. Ya, kedua wakil yang menjawab. Sebutkan kekurangan dari tiap-tiap paslon. Cara menurut Anda. Jadi kita komen ke Ya, betul. Ya. Lawan paslon, silakan. Apa kekurangannya dan Anda memiliki apa untuk bisa menutup itu? Silakan. Saya mulai dari pasangannya Mas Topik yang cowok. Silakan, Mbak. Mas siapa namanya? Renaldi. Apa kekurangan dari tim paslonnya Tias dan Tiara? Dan Anda bisa meyakinkan di sini bahwa tim Anda lebih baik dari mereka. Agak keras. Menurut saya kekurangan dari tim Mbak Tias kurang lebih itu lagi apa, bisa dikembangkan lagi. Kekurangannya apa? Dikembangkan apanya? Kayak strukturnya Ingat, Anda kan masih calon dua-duanya. ya, Apa? Ayo, Mas Renaldi. Oke, ketuanya bisa menambahi. Mas Topik. Juga
kembali ke hukum alam aja Pak. Wanita itu tidak pernah salah. Wanita itu selalu benar. Oh gitu. Jadi dia punya kekurangan wanita. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Sekarang timnya Tiara. Mungkin kekurangan dari timnya Mas Topik itu, setahu saya kedua calon jarang mengikuti kepanitiaan. Jadi untuk jiwa kepemimpinannya mungkin kurang, Pak. Oke, karena kurang pengalaman gitu ya. Iya. Nah, Mungkin nambahin Mbak Tias. sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Baik, ya. Jadi ini Tidak kita terlalu baik, Pak, kalau enggak apa-apa. Kita bukan untuk mencari kesalahan, tetapi itu menjadi evaluasi bersama. Kita kan ingin yang terbaik. Ya. Makanya harus gentle, ya, harus gentle. Kita objektif seperti apa kenyataannya dan seperti apa ke depan yang perlu kita perbaiki. Baik, untuk kedua paslon saya tanya dan untuk memberikan pesan kepada semua mahasiswa di sini. Silakan, dari timnya siapa dulu? Bentar Pak, diskusi sebentar. Oke, silakan diskusi sebentar. Memberikan pesan kepada calon-calon pemilih kalian. Oke, untuk tim saya, menurut saya seperti ini. Mungkin kan ada beberapa, kan di sini ada 3 prodi. Dari pengalaman saya di BEM sebelumnya sebagai divisi itu gini, ada 3 prodi yang masuk di BEM, dan jika ada kegiatan ataupun rapat kan ada yang kekurangan mahasiswa atau kekurangan orang untuk membantu. Nah, di situ kenapa kok yang membantu itu mahasiswanya itu saja seperti itu? Kenapa mahasiswa lain juga nggak ikut? Maksudnya kalau dimintain tolong, kenapa pada nggak mau gitu buat membantu BEM agar acara itu berjalan dengan lancar seperti itu? Silakan Mbak Tiara. Jadi kesimpulannya itu Mbak Tias itu mungkin mahasiswanya itu ingin lebih aktif di berbagai bidang, mungkin kepanitiaan ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti UKM. Jadi yuk, ayolah kita sama-sama biar lebih aktif kampusnya. Dan cukup, Oke. Pak. Yang aktif kampusnya atau mahasiswanya? Mahasiswa ya, kampusnya semua Pak. Oke. Walaupun saya juga belum aktif di UKM, ya nanti bisa mungkin saya akan lebih aktif untuk depannya UKM atau Iya, kita bicara BEM ya, bukan UGM. ya. Oke, lanjut Mas Topik CS. Silakan. Apa yang Anda sampaikan kepada calon-calon mahasiswa untuk yang memilih Anda? Monggo Mas Topik CS. Bisa diulang Pak pertanyaannya? Ya, pesan dan kesan Anda kepada seluruh mahasiswa STP yang akan menjadi pemilih Anda untuk menjadi ketua BEM. Seruan Anda seperti apa untuk mereka? Untuk teman-teman ya bisa mengikuti lah. Agak keras ya. Untuk teman-teman dimohon untuk lebih aktif lah jika ada acara-acara masjid, acara-acara yang diadakan oleh BEM, biar lebih matang juga, biar tidak ada kendala yang sangat fatal lah gitu lah, biar lebih bagus lah bila ada acara jika teman-teman ikut bergabung dalam kepengurusan. Oke. Ada yang nambahin silakan wakilnya Mas Renaldi. Baik, pertanyaan terakhir untuk Anda semuanya. Dari sekian kegiatan BEM, kepanitiaan apakah yang Anda pernah ikuti menjadi panitia meskipun membantu atau bagaimana? Dari timnya Mbak Tias. Kalau saya pribadi, saya pernah di Kemensos, tapi itu harusnya kan sosial ya. Itu tuh kurang apa ya? Pertanyaan saya sampaikan lagi, kepanitiaan apa yang Anda ikuti selama 1 tahun minimal terakhir itu? Kepanitiaan apa? Oh, seperti
juga ada apa namanya OPK tahun kemarin. Itu saya mengikuti kepanitiaan tersebut. Terus apa lagi? Terus apa ya Pak? Donor darah, ikut donor darah ya, terus. yang donor darah bersama Kesbangpol itu juga saya ikut. Terus? Seingat saya semua itu. Tiara. Karena masih semester awal, jadi saya cuma ikut kepanitiaan makrab sama kepanitiaan kuliah umum yang bersama PT Telaku. Oke, ya. Dari Mas Topik CS, kepanitiaan apa yang pernah Anda ikuti? Kalau kepanitiaan di kampus saya belum mengikuti. Belum pernah ikut. Ya, Mas Renaldi barangkali. Saya juga belum pernah mengikuti kepanitiaan. Oke, enggak masalah ya kan? Ya. Jadi baiklah, inilah tadi beberapa pertanyaan dan jawaban dari mereka. Siapapun mereka yang Anda pilih, harapannya yang terbaik ya. Dan silakan Anda berjabat tangan. Ya, berjabat tangan.